Proyek pertama kami adalah mendongeng ke KB atau teman-teman kelompok bermain. Awalnya, kami diberitahu kakak kelas kalau kami akan melakukan kegiatan lintas jenjang bersama KB, tapi belum diberitahu apa kegiatannya. Sekitar bulan Agustus akhir, kakak baru memberitahu kami kalau kami akan mendongeng ke teman-teman KB. Yang pertama kita tahu kita mempunyai tema yang temanya itu bernamakan ramuan ajaib. Nah, karena ini lintas jenjangnya sangat jauh sekali, jadi kita juga harus belajar eh, bagaimana sih kondisi KB sekarang, bagaimana nanti kita bisa menyampaikan ceritanya. Jadi awalnya itu kita observasi dulu ke kelas-kelas, melihat bagaimana kondisi-kondisi yang ada di KB, tentunya kayak seperti karakteristik anak-anaknya, terus bagaimana sih kakaknya bisa menangani teman-teman KB yang mungkin belum bisa mengontrol dirinya. Jadi kita belajar dari situ. Terus ya itu cukup ramai, pengalaman yang sangat baik menurut saya ya. Setelah itu, kami mulai menulis skenario dan menuliskan ceritanya. Untuk pengemasan cerita, rencananya kami akan mengemasnya dalam bentuk drama. Cukup lama kami membuat cerita karena dapat banyak revisi juga dari kakak kelas, baik kakak kelas kita maupun kakak kelas KB-nya. Terus saat dapat proyek itu takut gak sih? Yang pertama nggak takut sama sekali. Menarik, menarik. Ini proyek yang sangat menarik karena dari lintas jenjang itu kita, menurut saya bisa bisa kita bisa belajar ya bahwa eh, kita tuh harus bisa untuk mengkondisikan diri kita dimanapun, contohnya di lingkungan baru atau di mana. Nah ini kita harus mengkondisikan diri kita sebagai teman-teman KB. Kan nggak bisa misalnya eh, kita datang ke KB tapi dengan kondisi yang serius, kan merekanya juga mungkin takut. Jadi kita harus belajar bagaimana sih mengkondisikan tubuh kita, mengkondisikan karakter kita di KB ini. Jadi menurut saya ini satu pembelajaran yang cukup menarik sih untuk project ini. Saat mau membuat dongeng, aku sempat merasa takut. Takut kalau dongengnya nanti tidak sesuai dengan harapan kakak-kakak KB. Entah ceritanya yang terlalu kompleks atau terlalu imajinatif. Untuk anak KB tentu saja ceritanya tidak boleh terlalu kompleks, biar mereka nggak susah buat ngerti. Momen yang tidak terduga adalah saat sedang drama. Di drama ini, aku berperan sebagai seorang monster yang terlihat cukup seram, tapi suka dengan anak-anak. Untuk kostum, aku menggunakan kantong kresek yang bolong dan dimasukkan ke kepala. Aku pikir ini akan lucu dan menarik perhatian anak-anak. Tapi ternyata berbeda. Mereka malah takut dan saat masuk ke ruangan dan mereka melihat aku, mereka malah takut dan beberapa dari mereka memutuskan untuk keluar lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk membuka kantong kreseknya. Nah, setelah dibuka, mereka baru sadar kalau aku nih orang biasa dan anak-anak KPB aja, sama aja. Setelah itu, mereka baru deh mulai interaktif lagi. Eh, Momen yang paling membahagiakan. Ya, aku akan langsung straight to the point aja ya. Pastinya saat kita di hari H mendongeng itu. Dan ya dari mulai kita nunggu sampai teman-teman playgroup siap sampai akhir sih. Dimana kita nunggu di backstage, nunggu di belakang kelas playgroup. Kita ya foto-foto dulu di sana, main-main gitar, main bumerang, dengan kostum-kostum kita yang udah kita persiapkan dengan peran kita masing-masing. Terus momen yang paling membahagiakan momen apa? Momen yang paling membahagiakan itu saat hari H, dimana kita mengajak teman-teman KB itu berjalan-jalan. Jadi dongengnya itu konsepnya kita menceritakan tapi diiringi oleh jalan-jalan. Jadi si dongengnya itu berceritakan tentang pencarian ramuan ajaib. Jadi saat udah di kelas tuh kita menceritakan dulu awalnya. Oh ya teman-teman, jadi kita hari ini mau berpetualang. Nah di situ kita udah bawa perlengkapannya, kita ajak teman-teman KB yang lucu-lucu di situ, kita ajak jalan-jalan. Mereka senang, kita nyanyi-nyanyi bareng, dan itu hal yang paling membahagiakan sih buat saya. Momen yang paling membahagiakan dari kegiatan ini adalah saat bisa melihat ekspresi setiap anak KB yang antusias dan senang mendengar cerita kami. Tadinya ekspektasi aku mereka nggak akan seantusias itu. Aku pikir mereka akan asik sendiri dan bosan.
Tapi ternyata mereka fokus dan interaktif sekali dengan kami. Menurutku, ini membahagiakan, karena kerja keras kami terbayarkan dengan ekspresi mereka yang terlihat sangat gembira.